Tepuk tangan dong. Oke, malam hari ini udah pukul 9, kita sudah molor hampir 1 jam. Langsung prolog oleh Mbak Sofi, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada malam hari ini yaitu PT, Pria Tampan Bertekad Menjadi Imam. Berbagai kualifikasi untuk abdi di PT Pria Tampan, tekad menjadi imam akan kamu dapatkan di sini. Jangan cuma modal tekad, bondo nekat, gombalan buaya darat, terus gas akad. Coba nanti kamu cek list satu-satu, sudah masuk kualifikasi pria idaman wanita, bin buronan mertua belum? Bersama Ustadz Kiai Haji Arif Jatmiko, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, kamu ke Kang Jat. Langsung, malam ini ada Kang Ali yang bikin poster sudah hadir. Beliau ada seperti Tom Cruise. Betul, Ganteng. Sugeng dulu Kang Ali. Kang Ali. Wah, itu ora krungu gak apa-apa, kon ngarep ya. Monggo Kang Jat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Segenap rekan santri-santri pesantren Delik, mas-mas dan mbak-mbak, alhamdulillah malam ini Allah masih memperkenankan limpahan nikmatnya senantiasa mengucur di tengah-tengah kita. Allah masih memberikan taufik kepada kita walaupun suasananya agak gerimis-gerimis hujan, tapi tidak menghalangi kita untuk mujalasah, untuk jagong bareng, sekaligus untuk muhasabah dan mudzakarah. Semoga jalsah malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mas-mas dan mbak-mbak, sesuai kalih tema Mbak Sofi ya. Jadi bertekad menjadi imam. Jadi ini nek kula pertama angsal tema itu seketika langsung fokus saya kepada gambarnya itu. Bertekad menjadi imam. Dan sontak ketika melihat flyer itu saya langsung punya pikiran muga-muga Kang Dur TKT hilang. Muga-muga TKT hilang. Lah nek cek tekad terus ya ora dadi-dadi. Makanya muga-muga tekadnya hilang, kita doakan bareng-bareng muga-muga tekad menjadi imam tidak melekat di Kang Dur, ning muga-muga bener-bener dadi imam. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya memang bagi panjenengan semuanya yang notabene hampir berapa persen yang masih sesuai dengan tema ini, syarat utama menjadi imam itu harus ada makmumnya. Karena kita nggak mungkin kan sholat sendiri kok niate imaman lillahi ta'ala, kan nggak mungkin. Kita berdiri sendiri kok niatnya usolli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati imaman, kan nggak mungkin. Makmum dalam tema kita ini yang perlu bareng-bareng dioncei. Lah nek cara kula niku memang madhab kula itu dalam hal imaman fil usrah atau menjadi imam dalam keluarga ini, saya tidak memakai madhab takdir mubron, tidak. Yang namanya jodoh itu saya meyakini ini takdirnya takdir mu'alak. Berarti masih ada 3 kunci yang harus kita miliki biar mu'alaknya benar-benar terwujud. Kunci pertama jelas berdoa, kita meminta sama Allah. Yang kedua kita ikhtiar. Nah karena kita hidup di Indonesia, syarat ketiga harus jalan, kita harus punya orang dalam. Kenapa?
Karena kalau kita hanya sekedar berdoa dan ikhtiar, iki nek cara ning Indonesia kok ora duwe wong jero walah kapiran. Sa'adatud dunia wa sa'adatul akhirah itu memang kita harus punya orang dalam. Dan ini bisa saya sandarkan dengan apa yang sudah berjalan dari sirah-sirah terdahulu. Ketika Sayyidah Zulaikha terkesima dengan ketampanan Yusuf, di situ Sayyidah Zulaikha tidak bisa mendapatkan kasih sayang Yusuf ketika benar-benar hasratnya memuncak. Tapi saat beliau menyadari bahwa ikhtiarnya bertepuk sebelah tangan, beliau rajin mendekatkan diri kepada Allah, malah justru Allah mendekatkan Yusuf kepada Zulaikha. Lah maksudnya wong jero niku ten mriku. Makanya nek cara bahasane santri-santri sing gaweane jago ngopi niku, pokoknya sapa wis sikat, rak sah mundur, los. Wong jenenge santri kalah rupa menang donga, gitu. Kalah duit menang wirid, kalah bondo sing penting di wong jero. Allahumma amin. Ngoten mawon. Ya, hal ini bisa kita buktikan ketika kita membuka di dalam hadis qudsi itu. Relevansinya begini, ada firman Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda abdi dzanni bi. Maka saya mengatakan yang namanya jodoh ini mu'alaq. Ana inda abdi dzanni bi. Saya bersama prasangka hambaku. Lah garek awake dhewe iki iso apa ora nglebokno awake dhewe ning status hambane Gusti Allah niki lho sing abot. Maka saya katakan Sayyidah Zulaikha pada saat itu berada pada abdun, bisa masuk ke dalam status abdun, sehingga apa yang menjadi prasangka dia itu benar-benar Allah dekatkan. Dan ini berlaku bagi sinten mawon, terkhusus saudara saya Kang Turahman niki pun bismillah lah, ora ana sing ora mungkin. Insya Allah. Jadi yakin saja kita dulu, yakin, terus kemudian perkara nek wis diyakini ngoten niku auranya akan naik. Kalau auranya naik nanti rezeki akan melihat min haitsu la yahtasib. Ada saja jalannya, yang penting yakin dulu. Masalahnya nyuwun ngapunten, yang namanya jodoh itu kan bagian dari rezeki. Nggih napa mboten? Rezeki. Ndak mungkin rezeki kita itu tidak Allah sediakan, ndak mungkin. Kecuali memang kita menghendaki. Seperti halnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau punya alasan. Makanya kalau kita lihat sufi laki-laki di Indonesia ya Kang Turahman, itu niru mahabbahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa beliau tidak punya pasangan? Ya karena keinginan beliau sendiri. Ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ditanya kenapa kamu tidak punya suami, saya takut Allah cemburu. Saya takut Allah cemburu. Sampai akhirnya sepanjang hayatnya beliau tidak punya pendamping. Ya karena keinginan beliau sendiri. Dan ini ternyata ada cerita unik di balik daripada kesusahan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ternyata ada senjata yang bombastis ketika beliau meninggal dan masuk ke kuburan, didatangi malaikat mungkar nakir, tanya marrobuka aja. Sayyidah Rabi'ah kan sepanjang hayatnya hanya punya Allah, sepanjang hayatnya bercinta dengan Allah, makomnya makom mahabbah. Lah kok ngono kok ditakoni karo malaikat. Wah, akhirnya sentimen Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kat malaikat tulung balik ning kene Gusti Allah neh. Sampean balik oneh. Takokno ning kene Gusti Allah, ya Allah apa wis lali karo Rabi'ah Al-Adawiyah? Sepanjang hidupnya Rabi'ah Al-Adawiyah tidak punya siapa-siapa, hanya punya Allah. Kalau seandainya ada ribuan wanita-wanita tua, mbok yo aja nglalikno Rabi'ah. Wong Rabi'ah gak duwe sapa-sapa, mung duwe Gusti Allah. Makanya masyhur sekali kan, ya Allah, kalau memang engkau mendatangkan malaikat kepadaku karena engkau ragu cintaku padamu, kalau cintaku hanya sekedar mencari neraka, tolong masukkan Rabi'ah ke neraka dan jangan masukkan makhluk selain Rabi'ah ke neraka.
Tapi kalau seandainya cintaku padamu hanya meraih surga, tutup surga dari Robiah. Saya hanya pengen engkau ya Allah. Dua niki Robiah Allah ya. Nah, makanya saya meyakini bahwa yang namanya jodoh itu bagian daripada rezeki. Sehingga siapapun yang bertekad menjadi imam, ya sudah bulatkan tekadnya saja. Bulatkan tekadnya, nek cara awake dhewe pengen tuku perkara, kudu ngapiki sing dodol. Maka perkara sing jenenge wong wedok, menungso niku nggene Gusti Allah. Cedhaki pangeran. Terus posisikan diri kita sesuai dengan dawuh niku, ana inda abdi dzannibi. Nek wis ning makom abdun, sampeyan meh batek ning nggon jero ati, sapa sing sampeyan leroki insyaallah. Lho niku ana inda abdi, ya Allah kula yakin kae mesti dadi bojoku. Yakin dadi. Ya Allah kula yakin cah nika. Lah nek posisi nek mboten dadi, sampean aja nyalahke aku, salahke hadis qudsi niku wau. Ana inda abdi dzanni bi. Saya bersama prasangka hambaku, ini ki sing tak cekeli. Dan itu saya buktikan bukan masalah dengan wanita ndak. Tapi dulu ketika saya harus pulang ke Mesir karena hari Rabu saya harus ujian. Hari Senin saya masih di Saudi. Tapi saya yakin saya bisa ngejar ujian. Saya yakin. Wes pokoknya mbuh ra iso tak bahasake. Saya yakin saya bisa ngejar ujian. Padahal ini semi mustahil. Kok bisa ya? Sepanjang tahun yang namanya mahasiswa Mesir berangkat haji itu naiknya cuma 2 transportasi. 1 pesawat, 2 kapal. Selain itu enggak ada. Nah, hari Senin saya dapat SMS dari temen, Jatmiko, sampean kok urung balik po Rebu esuk ora ujian sampean. Wah, takut saya kan. Kenapa? Karena saya enggak ikut ujian, saya pasti rosip, saya pasti nunggak, enggak naik. Akhirnya di Mekah waktu itu saya bilang sama teman saya harus pulang ke Mesir karena saya harus ngejar ujian hari Rabu. Lah temanku ndelalah enten sing melu cah 4, berarti kita berlima. Kita cari tiket pesawat full habis. Terus kita ke sirkah-sirkah tiket kapal juga semuanya habis. Nah disitulah keyakinan seseorang itu akan bermain. Kalau secara dohir kita sudah terbentur, maka jangan halangi keyakinan kita untuk menembus apapun itu penghalang. Saya yakin itu, saya pasti ujian, buh piye carane. Akhirnya malam-malam itu, malam Selasa, saya ketemu sama direktur salah satu sirkah kapal, saya curhat. Ternyata beliau orang Aceh, entuk bojo wong ngalian. Jadi direktur sirkah di Jeddah. Pak, saya hari Rabu itu ujian Pak. Bisa ndak Pak saya ditelesep-telesep ke lah, yang penting aku ngadeg gak popo, gak jagong ya gak popo. Waduh, mboten saged. Tapi coba ini ada satu jalan yang bisa kalian tempuh mungkin, tapi saya belum pernah melihat orang Indonesia naik lewat transportasi ini. Naik apa Pak? Naik bis. Wah, akhirnya saya diantar ke sirkah bis. Dan sirkah bis itu awalnya saya tanya, ya Rois, fi tiket ruh Masir? Aywa, enak tiket gam khomsumia wa khomsin. Lah terus aku takon, ana wafidin, ana min Indonesia. Mungkin? La, wafidin mamnu' asan ba'din muskilah fi taftish. Sampean paham mboten? Nah, etok-etok mantuk-mantuk wae men ketok rada pinter. Jadi begini. Bos, ono tiket berapa bos? Wah, aku anak SKID gitu. Ada. Pinten sak tiketnya? 550 real. Oke. Tapi aku dari Indonesia loh, aku mau ke Mesir. Waduh, lah kok Indonesia gak entuk nek kok Indonesia. Lah nopo gak entuk? Nanti ada masalah nanti di perbatasan. Karena kalau naik bis itu harus lewat perbatasan Yordan dan nanti murur sedikit di perbatasan Israel Palestina terus baru ke Aqobah. Wah, itu awalnya deg-degan Mas. Harus lewat perbatasan, ngerti diwe, militer wong Arab lu gede-gede toh. Gede-gede ireng-ireng. Lah ngono nek sing lewat aku. Wetok medeni pol cara ibarate. Mah aku meh tak gagah-gagahke ora anu sak piti-pite.
Awalnya nggak boleh, waduh kok ora entuk. Lah terus saya teringat ini, ana inda abdi dzonnibi. Ya Allah, kalau saya tidak mampu menstatuskan diri saya sebagai hambamu ya Allah, tapi rahmatmu sangat mampu sekali menyeret status kehambaanku di hadapanmu. Lah nek sakniki nek rahmatin jenengan saged nggaret kula ten status hambane jenengan, mosok jenengan meh nulayani dawuh jenengan. Itu bilhak waktu itu. Saya punya keyakinan seperti itu. Dilalah pasti udah tutut. Saya teringat bahwa ketika masuk ke Armina itu bawa tasreh. Terus kemudian kalau mau ke Madinah juga bawa tasreh. Akhirnya saya punya inisiatif neng konjen. Pas di konjen pikir saya pengen golek surat jalan. Yang penting ada kopnya embarkasi Indonesia, Embassy of Indonesia lah. Ada kedutaan besar, ada kop kedutaan besar. Akhirnya saya ke konjen. Alhamdulillah di sana ketemu senior saya di Mesir, namanya Mbak Sofi. Sekarang beliau di Belanda, beliau orang dari Medan. Mbak Sofi itu tidak pernah ketemu saya di Mesir, tapi saya mendengar cerita dia. Mbak Sofi, bukan Sofi jenengan. Saya dengar cerita cerita Mbak Sofi itu dari kakak kelas. Di konjen itu ada senior namanya Mbak Sofi Nganunang. Saya punya kakak-kakaan di Mesir itu namanya Mbak Aci dari Magelang. Itu satu kamar dengan Mbak Sofi. Akhirnya saya manggil Mbak Sofi karena beliau ada tai lalatnya ning dhuwur lampu ini. Aku cek gilingan. Loh, siapa? Sampean? Saya adiknya Mbak Aci. Oh, Aci. Wah, saya adiknya Mbak Aci. Seketika the power of kepepet toh. Jadi wong nek wis kepepet cerdasnya meningkat. Kena cara nonton film Son Goku itu ada super saya gitu. Ada super saya itu the power of kepepet. Lakon niku nek wis kadung entek ngoten niku engko terus delelah terus bangkit meneh terus luwih kuat saka ngarep. Lha iku namanya the power of kepepet. Wis mentok-mentoke. Akhirnya tak wanik-wanikke. Kula adik Mbak Aji, Mbak. Oh iya. Lah iki ngene, Mbak. Saya butuh ke Mesir sekarang karena hari Rabu saya ujian. Lah ini saya tidak boleh beli tiket karena wafidin dilarang, orang luar negeri tidak boleh. Yang boleh itu hanya orang Mesir saja. Lah saya minta dibuatkan surat jalan, Mbak. Oh gitu. Terus saya diminta paspornya dibuatkan. Berlima itu kan. Ngerti-ngerti. Kepala konjennya tidak ada di situ, harus nunggu besok. Lah seketika saya punya inisiatif, Mbak. Ini Mbak, besok saya tidak akan kesini lagi. Insya Allah saya sudah tidak akan berangkat ke sini lagi. Misalnya sampean dengkul piye, biar saya malam ini bisa langsung safar. Ngono Dik, iya, wis bar ki aku rak pengen rene neh. Ya wis tapi meneng we ya, nggih. Dengkul sama beliau, tanda tangan jebret diambilkan stempel. Akhirnya saya ke Sirkah, dek. Ya Rois, di tasrih min sifarah. Mungkin batin mafi muskilah. Saya sudah punya surat jalan, di perbatasan tidak akan ada masalah. Dilihat ada kopnya, ada lambang garudanya nih gitu. Wah percaya, buatkanlah tiket saya. Akhirnya saya naik bis Mas. Itu sejarah mahasiswa Mesir, perjalanan dari Saudi ke Mesir naik bis itu pertama kali saya. Itu karena ada azam di situ, ada keyakinan. Lah ten perbatasan, wis deg-degan kabeh ngerti dhewe ini perbatasan. Timur Tengah nggawane laras panjang kabeh wireng-wireng gede-gede. Lah wong Mesir, saya paling suka dengan orang Mesir itu apa? Mujamalahnya. Siapapun pasti akan dianggap seperti keluarganya. Makanya aku nglendot wong Mesir. Ya Habibi asan ana akhof fitaftish batin. La apa fi muskilah enta maya. Nganu Pak, aku wedi engko ning perbatasan nek aku masalah piye. Wis ora masalah, kowe mbek aku tenang wae. Wah. Saya digandeng sama beliau masuk ke perbatasan, periksa kabeh tok. Wah, pas waktu saya harus dipanggil ke kantor, walah iku rasane wis kaya deg-deg pure Mas. Neng kantor, waduh ki piye ya, ki piye. Ternyata wong kantor padha wae karo wong Indonesia. Bil fulus mulus, bila fulus yahyan nufus kan. Ternyata kambaksis fi mi'ah real. Olas 50 real bas.
dia minta rokok, mintanya 100 real. 100 real nek ping 3.000. Nah, ketemune kan yo piro? 300.000 nggih. Nah, 300. Aku minta 50 real saja. Ya terus nahnu khamsa nafar. Mus'ana basal. Kita itu 5 orang, tidak saya saja. Wah, akhirnya dia mau 50 kali 5 250. Dah, stempel dek masuk. Lah, yang menjadi catatan saya, waktu itu saya kan bilang sama Mbak Sofi, besok saya ndak kesini lagi Mbak, kan begitu kan. Ternyata idealisme itu akan runtuh dengan realita. Kalian saat ini punya pikiran saya harus punya istri yang cantik, yang kaya, yang mulus, yang terhormat, yang pandai. Itu masih umur 21, 22, 23 sampai 30. Nanti kalau sudah menginjak 30 ke atas realitanya berubah loh, kok ra entuk-entuk. Akhirnya terhormatnya hilang, ndak apa-apalah, yang penting cantik, kaya, sama pandai. Lah kok tekan 40 tahun isih hurung entuk-entuk maneh. Wah, akhirnya ilang meneh sijine. Wes ora sah pinter gak popo, daripada ndek bojo pinter malah minterian ngono. Sing penting ayu mbek sugih. Lah kok umur 50 kok urung entuk meneh wis to. Iya wis. Akhire nggih to Mas Remo, Dur. remo, nggih. Iya. Alah sing penting ora cepitke bolongan ra. Ngono. Ya Allah. Akhirnya lah ini keyakinan, kita bicara keyakinan. Ketika sudah kita yakin menjadi imam, posisikan makmumnya siapa, baru bismillah nawaitu utawa usolli. Karena kita bicara imam. Jadi kalau kita bicara imam, posisikan dulu siapa makmumnya, baru ikhtiari. Terus ketika jenengan kok pengen terhadap siapapun, monggo. Yaitu tadi ana inda abdi dzannibi. Saya pernah memakai itu dan alhamdulillah sukses. Jadi hari Selasa saya masuk ke perbatasan Mesir, hari Rabu saya bisa ikut ujian dan alhamdulillah tahun itu saya naik. Lah mergo sukses tak baleni meneh. Tahun 2008 saya berangkat lagi dengan kasus serupa. Pesawat entek, kapal entek, ketika saya mau masuk konjen, dongoku ngene, waj'alna min baini adim sadda wa min khalfihim saddan fa aksayna fa hum la yubsirun. Muga-muga rak konangan Mbak Sopi. Karena tahun kemarin kan saya bilang Mbak Sopi saya ndak akan kembali lagi. Lah saya doa itu waj'alna min baini adim sadda wa min khalfihim saddan fa aksayna fa hum la yubsirun. Ini ijazah kanggo njlimurke mripate wong sing dituju. Sampe nek ana razia numpak motor ngoten niku. Aku bawa waca ping 3 saambekan. Iya, saya berkali-kali membuktikan alhamdulillah lolos. Tapi anehnya ketika saya punya SIM, ngoten niku delalah iso lolos. Tapi nek pas ora ana SIM, pas ditakdir aku lali maca niku. Akhirnya wajah kan ketok gugup kan ngoten toh. Gugup wah itu dipangan karo polisi. Polisi itu bisa melihat gerak-gerik mata itu bisa kelihatan kok mana dia yang punya lengkap dan dia tidak lengkap niku ngertos kok. Nah itu delalah takdir Gusti Allah. Jadi bukan karena saya itu ndak lengkap, tapi karena saya lupa membaca itu. Delalah takdir sama Allah tidak membaca itu. Dan tahun 2008 alhamdulillah saya tidak ketemu Mbak Sofi dan ternyata Mbak Sofi 2008 dipindah ke Belanda. Akhirnya saya dapat tasreh lagi dan semuanya itu berangkat dari keyakinan. Yakinlah dan mimpikanlah setinggi apapun apa yang kamu inginkan. Kok sampai sampean jatuh, berarti tidurmu kurang menengah. Iya dah. Kalau kita punya impian setinggi apapun silahkan. Kalau kalian jatuh berarti tidur kita kurang ke tengah. Artinya apa? Ikhtiar kita kurang. Karena awake dhewe rak duwe ikhtiar kok turun ning pinggir ramben, ya aja ngarep-ngarep selamat. Kesenggol sithik tiba. Maka ikhtiar kita. Nah, pertama yakin dulu. Setelah yakin, ikhtiar dan wasilah. Lah wasilah niki sing tak arani wong jero. Wasilah macem-macem, iso ning kene guru, iso ning kene wali-waline Gusti Allah, monggo. Dan ketika sudah menjadi imam, lah disitulah yang menjadi tuntutan kita. Man ya umman nas ya Rasul. Siapa yang paling berhak mengimami manusia ya Rasul? Aqra'uhum li kitabillah. Yang
paling mengetahui tentang kitab Allah. Latan Quran dibuka ben dadi pemimpin keluarga sing genah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Yang baik yang bagaimana? Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ketika bicara warisan, anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Kenapa? Karena anak laki-laki ketika menerima 2, dia pulang ke rumah dibagi sama istrinya. Dia 1, istrinya 1. Sedangkan anak perempuan dapat 1, ketika dia pulang ke rumah dia tidak punya kewajiban berbagi dengan suaminya. Pada hakikatnya lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1, hakikatnya sama. Karena yang laki-laki akan dibagi dengan istrinya. Maksudnya apa? Ketika menjadi imam, kita tidak boleh tidak memikirkan makmum kita. Ketika menjadi imam, kita harus ngulang makmume awake dhewe. Carane salat piye, bacaane piye, kuwi kudu diulangke. Begitu juga menjadi pemimpin keluarga, awake dhewe ya kudu mulang sapa sing dadi anggota keluargane awake dhewe. Ndak boleh ndak, karena lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau kita bicara biologis, maka kata adzakar itu maknanya biologis. Tapi kalau ar-rijal itu maknanya sifat. Maka kalau ada bahasa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena di Arab itu ada wanita yang mendapatkan julukan ar-rijalah. Ketika maskulin itu disandang oleh perempuan, dia julukannya ar-rijalah. Dia bisa naik motor, dia bisa naik kuda, itu ar-rijalah. Berarti kan kata ar-rijal itu stressingnya kepada sifat. Ketika kita bicara biologis, itu pakainya kata adzakar. Maka dzakar itu artinya secara biologis laki-laki. Lah kata dzakar, tulisan dzakar dengan dzikir kan podo toh. Kuwi nek ana harokate, afdhalu dzikri la ilaha illallah, nek ra diharokati nek santri rapate iso ngaji afdhalu dzakar la ilaha illallah. Bahaya nih. Wah, akhirnya terus gotak gatuke jagongan nek pas ngopi, nang ngopo wong lanang disebut dzakar padahal dhek iku tulisannya podo karo dzikir. Iya, mergo wong lanang mesti iling bolongane. Wallahu alam bisawab. Muga-muga manfaat kagem sampean kabeh. Yang penting yakin dan ikhtiari semampu kalian, keyakinan kalian, karena di balik usaha kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbendung. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih wabarakatuh. aplaus Tepuk tangan dong. yuk. Istimewa ya, Kang. Betul. Piye wis entuk dalil kanggo ndang lek bojo burung Yun? Nah, niki mengke kula ajeng tangklet tok. Tadi kan PT tekad apa? TMI, tekad TMI. Pria tampan tekad menjadi imam. Nah, itu PT itu bukan pria, perempuan. Nah, perempuan tercantik tekad menjadi ibune anak-anak. Oke. Iya kan podo wae. Nah, malam hari ini dulu monggo yang mau bertanya silakan yuk.